apa sih? Kenapa? Coba deh. Ya, jadi gini nih, aku tuh sering banget ya kesiangan sholat subuh misalnya. Terus aku tuh juga suka kayak telat sholat zuhur. Pernah aku sholat zuhur tuh jam 3 kurang seperempat. Terus sholat asar nih, aku juga pernah jam setengah 6. Terus teman aku tuh bilang, lu sholat apaan sih jam segitu? Nggak boleh sholat jam segitu, digituin. Terus aku tuh bingung kenapa ya? Dan terus pahala sholat aku tuh diterima gak sih? Karena aku sholat di penghujung waktu gitu. Ya jadi Nopi tuh selalu mepet-mepet ya sholatnya ya. Dan itu kejadiannya gak sekali dua kali. Nah yang aku bingungin tuh pahala sholat aku tuh diterima gak ya? Nah maka dari itu nih ya menurut aku kayak kita langsung aja deh tanya-tanya sama Ustadz ya gak sih? Nggak, soalnya kalau kebiasaan gitu terus aku takutnya tuh jadi bahaya juga gitu loh. Nah kan aku gak tahu itu terima apa enggak kan. Iya sih, iya benar juga. Iya sih. Aduh gimana Yuk, ya? yuk kita mulai yuk. Kita mulai Udah ya, jam 5. Astagfirullahaladzim. Ya Allah Masya udah Allah, mulai. tabarakallah. Mulai. Masya Lah, Allah. kok masih di sini? Kamera dari tadi kamera. Coba Nopi. Tuh, itu kamera udah nyala ya tuh. Allah. Ya Allah, gimana sih? Kebongkar lo hari ini lo, kebongkar lo. Kalau suka telat sholatnya kebongkar. Ketahuan sama nyokap di rumah. Udah bubar udah Bubar. sana. Ya kesiangan. Kita mulai. Kesiangan. Memang curhat Masya apa sih? Allah. Jadi gini Ya. loh guru-guruku, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi tadi sampai nggak nyadar nih ya, udah live, udah mulai. Ini Nopi cerita nih Ustadz. Nopi ini yang Katanya- suka muncul di Instagram Islam Iya itu bener, indah. yang sekarang hits banget di Islam itu indah itu loh. iya. Bener. Jadi dia tuh cerita karena suka mepet sholatnya. Nah itu kira-kira diterima apa enggak tuh Ustadz? Ya, Masya Allah luar biasa ya. Gimana kalau kita bahas aja ini tema? Temanya apa sih kira-kira Ustadz? Mau tahu? Masya Allah. Tema kita hari ini adalah sholat kesiangan mulu. Diterima nggak ya? Wah, seru ya pembahasan kali ini ya. Karena mungkin dari kita sering kali melakukan seperti itu tanpa kita sadarin ya. Ini sebelumnya aku menyapa dulu jamaah di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kita kembali lagi di Islam itu indah. Masya Allah semoga jamaah yang di rumah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah Ustazah ini seperti yang tadi nih ya, aku mau nanya aja deh langsung kita sama nih Umi ditanya nih ya. nih. Iya dong langsung my dong God. Umi, Masya Allah. Umi jadi ini kan banyak ya di antara kita itu yang bahkan kadang suka kesiangan sholat subuh. Kayaknya paling sering kesiangan sholat subuh ya Umi ya. Nah itu tuh, nah itu sebenarnya ada gak sih batasan kita tuh berapa kali boleh telatnya? Maksudnya emang gak dibolehin sih pasti, cuman ada gak sih batasan-batasan tertentu kalau kita tuh kayaknya salah mulu, siang mulu. Nah ya itu gimana sih ampun. Umi sebenarnya? Ini kayaknya jelek banget ya. karena- Saya sering banget kesiangan. Nah itu dia nih, Masya Allah silakan Umi. Baiklah, jazakillah khairan. Mohon izin Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Kalau ngomongin kesiangan sholat, siapa sih yang gak pernah kesiangan? Siapapun pernah kesiangan, siapapun pernah ketinggalan. Tapi masalahnya berapa kali? Apakah terus-terusan, apakah sengaja, apakah lalai, ataukah memang kelupaan? Nah ini, memang kalau kita ngomongin kesiangan kita kayaknya jelek. Karena ya saya sendiri juga pernah lah seperti itu. Tergantung kesiangannya karena apa dulu. Kalau dia kesiangan itu karena lalai, karena abai, udah tahu jam 4:45 itu udah namanya, udah azan kan ada azan pertama, azan kedua. Ntar aja deh, ntar aja. Tiba-tiba tak bangunnya 6:30. Nah ini namanya lalai. Kalau dia lalai berarti dia fawailul musholin. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Celakanya gimana maksudnya? Menurut Ibnu Abbas adalah melalaikan waktu-waktunya. Jadi kalau dia lalai, leye-leye, bahkan malam dia begadang ya kan. Kemudian mengerjakan amal-amal yang tidak ada pahalanya, dia kesiangan berarti lalai. Maka dia salah dan dosa. Kalau dia salah dan dosa, maka dia harus minta ampun kepada Allah. Karena apa? Iya tadi malam begadang dan sia-sia. Nah karena di dalam ayat dikatakan kalau ghafar itu artinya kesalahan yang ada dosanya. Maka dalam surat 71 ayat 10 nyatakan fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Mintalah ampun kepada Allah karena Allah Maha Pengampun. Jadi ya kayaknya gue salah banget nih. Tapi kalau ada kesiangannya karena ibadah. Misalnya dia gue bangun tahajud jam 3.
Dia pengen melek nih, pokoknya aku harus melek sampai sholat subuh. Tiba-tiba ketiduran, jelek gitu-gitu. Hah, bangun-bangun jam 6. Nah itu salah memang bangun kesiangan, tapi belum tentu dosa. Karena kan malamnya ibadah. Maka ini namanya kita minta afwan sama Allah. Apa? Minta dimaklumi. Jadi kalau afwan itu kita salah tapi belum tentu dosa. So kita harus ngapain? Kita sering baca kan ayatnya. Fa'fu anna, waghfir lana, warhamna, anta maulana. Minta ampun sama Allah. Kenapa? Kita punya salah walaupun belum tentu dosa. Jadi kalau kebiasaan kesiangan karena lalai dia dosa. Udah Berkali-kali dosa, namanya doyan. Aduh. Tapi kalau sekali 2 kali karena kesiangan karena dia memang dalam artian ibadah malamnya, nah itu dimaafkan. Makanya kita baca doa waktu iftitah apa? Allahumma ba'id baini wa baina khoto. Ya. Jadi kalau khoto itu salah walaupun belum tentu berdosa. Jadi ada 2 kesalahan. Salah dan dosa kita namanya zanbun. Kalau kita salah dan tidak dosa atau belum dosa namanya kita minta afwa gitu. Afwan kayak gitu loh. Jadi ini yang harus kita pahami, benar-benar kita harus janji pada diri sendiri jangan berkali-kali. Umi, punten tapi aku mau nanya juga nih Umi. Apa tuh? Ini kalau misalnya nih, Misalnya kita telat ya, Ya. udah basah kalau deh telat maksudnya. positif dong, kalau telat positif dong. Aduh, jangan dong, udah cukup. Maksudnya telat Oh, sholat. Telat kirain telat sholat, itu. Ketinggalan Umi. waktu. Iya, Iya, iya. ketinggalan waktu. Tapi kita tetap sholat aja tuh gimana Umi? Nah itu cakep ya. Di dalam kitab Lajnah ada imah dinyatakan apa menurut fatwanya di situ. Kita walaupun kesiangan, waktu bangun jam 7, bangun jam 8 tetap sholat. Karena apa? Dalam surat 20 ayat 14, karena sholat itu akimi sholah li zikri. Sholatlah untuk mengingat aku. Namanya kan siangan. Iya. Kecuali kalau disiang-siangin. Iya, Beda jadi- kan? Iya bener sih. Salatnya orang yang tidak sadar sampai ketika dia sadarnya. Sampai dia sadar, betul. Salatnya orang ketiduran ketika dia terbangun. Sampai bangun. Masya Kalau Allah. bangunnya asar Pak Ustadz, Johor asar maghrib pagi. Itu Jadi keterlampauan tinggal di ya. Tinggal di kodok gitu. Jadi kalau kesiangannya dalam artian belum terbit matahari, dia masih sholat subuh. Tapi kalau sampai lewat terbit matahari, dia harus kodok gitu kira-kira Pak Ustadz ya. Masya Allah. Mohon maaf. Terima gitu. kasih banyak Umi. Afwan. Masya Allah. Jadi sekali lagi ya jamaah ya. Ini telatnya itu kita harus tahu dulu alasannya ini syar'i apa enggak. Jadi That's mudah-mudahan kita bisa melakukan hal-hal yang lebih banyak manfaatnya ya Amin, daripada amin, amin. sia-sia gitu. Masya Allah. Terima kasih banyak Umi. Nah Ustadz Maulana ini sebelum kita mulai pembahasan kita yang insya Allah sangat seru sekali. Kita lihat dulu ada tayangan berikut yang menarik. Silakan. Selama terjadi pandemi, umat muslim dianjurkan mendirikan sholat tarawih di rumah masing-masing. Sholat tarawih di rumah membuat para pria bertanggung jawab untuk menjadi imam. Bahkan di media sosial sempat ramai istilah dilema imam dadakan. Pengalaman menjadi imam sholat tarawih dadakan dirasakan Abdul Hafid Rahmadi. Dalam kondisi seperti saat ini, mau tidak mau, Abdul menjadi imam sholat di rumah. Baginya, inilah pengalaman pertama menjadi imam sholat tarawih untuk istrinya yang baru dinikahi 5 bulan lalu. Abdul mengaku perlu melakukan persiapan seperti memperbaiki bacaan surah pendek dan tata cara sholat tarawih. Selain itu, jumlah rakaat yang lebih banyak daripada sholat wajib membuatnya harus menguasai banyak bacaan surah pendek. Persiapan gue dadakan gitulah. Biasanya cuma jadi makmum kan. Kalau sekarang di rumah jadi imam, jadi kadang-kadang suka lupa rakaatnya gitu. Atau bacaan suratnya juga suka ada yang lupa. Masya Allah, tabarakallah, benar-benar adem ngeliatnya ya. Adem. Jadi pengantin baru langsung juga jadi imam, Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa ya Ustadz ya. Mendadak jadi imam semuanya, Masya Allah. Nah Ustadz ini kita tadi sama-sama udah lihat ya bagaimana hikmah dari wabah corona ini, Masya Allah. Jadi masjid-masjid juga terpaksa juga harus ditutup ya kan, sholat tarawih juga dilaksanakan di rumah. Tapi ya itu tadi hikmahnya semua orang ternyata jadi belajar juga nih yang tadinya belum pernah jadi imam tapi sekarang jadi imam gitu. Ini Masya Allah. Nah tapi gimana nih Ustadz, apabila imam lupa rokaat pada saat sholat, itu apakah yang harus makmum lakukan? Karena mungkin kan ya namanya orang khilaf kan Ustadz, nah ini kita harus bagaimana sih, apakah harus mengingatkan atau gimana nih Ustadz, silakan. Ya, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya berdiri ya, izin. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Perihal tentang sholat. Karena mohon izin kepada kita semua ini
Ini luar biasa, makasih banyak Ustazah Lulung, Ustaz Sam yang hari ini siap untuk membahas tentang salat karena salat ini sangat utama sekali. As-salatu imaduddin, salat itu tiangnya agama. Jadi kalau kita tidak mendirikan salat itu membahayakan buat kita. Bahkan tergantung-gantung ibadah kita kalau salatnya belum selesai. Karena kenapa? Salat dulu yang pertama diperiksa. Nah, perihal pandemi kali ini, bagus tadi kata-kata Aca. Hikmah di balik pandemik. Sehingga apa hikmahnya? Salah satunya banyak yang menjadi iman dadakan. Nah, karena iman dadakan kadangkala ada ketinggalan lah, ada kelupaan lah. Bahkan lebih parah kita sendiri kadangkala karena salat tarawih ya. Kalau salat berjamaah mah enak karena ada yang mengingatkan. Biasanya kalau kita tarawihnya nyambung ya, karena kita kan ada yang 20 tarawihnya. Jadi kayak ya kita anak pesantren kan biasanya 20 berarti 12-nya ditambah dengan sendiri. Nah, kadangkala kita ketinggalan, kelupaan, maka harus ada namanya sujud sahwi. Nah, sebelumnya tadi pembahasannya menarik sekali. Yang pertama, ingat ya, makmum. Nah, gimana ini yang dibahas tadi Aca adalah bagaimana posisi makmum. Nah, ketika makmum ini mau makmum. Makmum ini diwajibkan harus mengikuti imam. Imam ya. Imam. Jadi kalau imamnya ruku. Semua gerakan imam harus diikuti. Nah, yang jadi masalah kadang-kadang imamnya lupa. Aduh ya Allah. Imam ini kadang-kala mohon maaf. Yang paling parahnya itu karena ingat ya. Ada rukun, ingat. Ada rukun, ada sunat ayat, ada sunat abad. Kalau rukun, harus mengulang. Kalau rukunnya yang dilupakan. Cuma dalam hal ini kalau masih bisa diingatkan sehingga bisa diperbaiki aman. Sekali lagi, kalau masih bisa. Yang jadi masalah kalau ternyata kita salat apa tadi? Kayaknya maghrib atau isya. Kenapa? Kok cuma 3 rakaat? Apa? 3 rakaat? Berarti kurang 1 rakaat. Maka imam yang baik adalah mengajak semua makmumnya untuk ulangi, tinggal tambah. Tambah 1 rakaat, habis itu sujud sahwi. Karena alhamdulillah ini pernah Rasulullah SAW sendiri memberikan pembelajaran. Allah membuat lupa supaya memberikan pembelajaran buat kita. Ternyata ada sahabatnya nanya, ya Rasul tadi kita salat apa? Hah? Memang kenapa? Kurang salat kurang rakatnya. Maka Nabi mengajak kembali untuk sama-sama menjalankan. Nah, mohon izin kepada makmun, ingat ya, makmun yang paling hebat itu yang belakangnya imam. Yang siap menggantikan atau siap mengingatkan. Makanya makmum yang baik senantiasa mengingatkan imamnya. Nih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau tidak sempat, ini kalau perempuan ya. Kalau perempuan berarti gini tangannya. Ditepuk ya Pak Ustadz Ditepuk, ya. ditepuk. Tapi jangan tepuk tangan. Jangan. Ditepuk. Gitu. Nah, atau kalau kurang besar diturunkan. Supaya Ya. lebih kenceng. Jadi ada kesalahan. Nah, ingat sunat abad, sunat ayat. Kalau sunat ayat, sunat ini kalau ketinggalan tidak pakai sujud sahwi. Tapi kalau sunat abad harus pakai sujud sahwi. Di antaranya lupa tahiyat. Apalagi di rakaat keduanya lupa tahiyat. Itu harus. Sujud sahwi mau diperagakan atau gimana ya? Peragakan. Sunat sujud sahwi itu jadi selesai tahiyatnya, sekali lagi saya ulangi, diingatkan, selesai tahiyatnya sebelum salam, sekali lagi, sebelum salam, tapi tahiyat akhirnya sudah selesai bacaannya. Jadi sebelum salam tambah 2 kali sujud, subhanallah ya namu ala yasu, subhanallah. Duduk, baru tambah lagi, subhanallah ya namu ala yasu, subhanallah ala yasu. Baru beri salam. Itu. Jadi sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena ketinggalan daripada kelupaan atau kelewatan atau kebanyakan atau yang mengharuskan sujud sahwi itu sehingga harus sujud 2 kali sebelum salam sesudah tahiyat. Jadi malah kita wajib mengingatkan ya Ustadz ya. Dan dengan adab dan cara-cara yang tadi Ustadz Maulana sebutkan juga. Ada yang nanya, Bunda Aisyah langsung jawab. Gimana kalau tidak tahu bacaannya? Maka bacalah bacaan sujud. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana ya. Jadi kita jadi tahu ya jamaah yang mungkin selama ini ada yang ragu-ragu mungkin Ustadz kan selama ini. Tapi Masya Allah nih tadi kita ilmunya udah dapat jadi bisa kita segera praktekkan ya. Saya tambah sedikit ya.
Tapi jangan langsung bilang, salah sholat kita. Ya, Nggak boleh. Harusnya diteruskan aja, nanti selesai baru kita diskusikan. Jadi sekali lagi ada adabnya tadi yang udah disebutkan oleh Ustadz Maulana ya Iya. jamaah ya. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Nah Ustadz Syam, ini Iya. Masya Allah. Ye. Semangat ya Ustadz Syam ya. Ustadz ini kan aku pernah lah ngeliat atau bahkan mungkin aku sendiri nih. Kadang ngerjain sholat ini bisa deket-deket. Kayak misalnya waktu asar ngerjainnya jam 3 buru-buru ya kan. Terus misalnya Waktu kalau sholat subuh, sholat zuhur sorry. Sholat zuhur Yes. ngerjainnya deket-deket mau asar nih jam Ya, 3. jadi Terus sekalian aja satu kali wudhu. terus udah gitu sholat subuhnya misalnya jam 6. Nah itu Biar tuh sekalian gimana? Jadi maksudnya batasan kita tuh gimana sih Ustadz? Apakah boleh tuh mepet-mepet gitu? Atau mungkin ada alasan syar'i tadi kayak yang kata Umi, mungkin gak sengaja atau gimana, lagi ribet. Nah itu gimana sih Ustadz? Batas-batas waktu sholat. Heeh. Baik, tabe Ustaz Maulana, Ustazah Lulung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Tentang batas waktu salat. Al-Quran mengatakan seperti ini. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Karena sholat bagi orang beriman itu Allah sendiri yang sudah menentukan waktunya. Tentang pembagian waktu sholat ini, batas akhirnya atau apa segala macam, maka ulama membagi waktu sholat itu menjadi 7 bagian. Yang pertama adalah al-waktul fadilah, waktu yang paling utama. Waktu yang paling utama adalah ketika azan berkumandang dia sudah siap untuk sholat. Jadi bukan waktu sholat yang nungguin dia. Bukan azan yang nungguin dia, tapi dia yang nungguin waktu sholat. Dia yang nungguin azan. Kemudian yang kedua disebut dengan al-waktul ikhtiar. Waktu ikhtiar ini ya waktu normalnya. Waktu ikhtiar adalah setelah waktu fadilah ini habis. Jadi yang di awal waktu tadi udah habis waktunya, ada disebut dengan waktu ikhtiar. Boleh melaksanakan sholat pada saat itu. Kemudian setelah itu ada lagi waktu jawaz. Waktu toleransi namanya. Waktu jawaz yang pertama itu adalah waktu jawaz bila makruh. Boleh dan tidak makruh. Yang keempat waktu jawaz ma'al makruh. Yang keempat ini toleransi tapi sudah makruh. Berarti sudah agak akhir-akhir nih waktu sholatnya nih. Kira-kira mungkin kalau sholat zuhur itu udah masuk jam 2 barangkali. Itu udah masuk jam 2 itu udah mulai makruh di situ. Kemudian ada waktu hurmah. Waktu yang diharamkan untuk sholat lagi. Mana itu yang waktu yang diharamkan dan berdosa dia. Yang mana itu ketika dia menunda-nunda sholatnya. Ntar habis drama ini, bentar lagi ujung episodenya nih. Ini dikit lagi nih, lagi greget banget nih, lagi tanggung banget nih. Lagi tanggung. Kapan dia masuk waktu haramnya, waktu hurmahnya adalah ketika dia buru-buru untuk sholat. Dan diperkirakan tidak sempat menyelesaikan sholatnya. Jadi contoh, waktu zuhur 4 rakaat kan. Jadi waktu haram itu adalah ketika Anda melaksanakan sholat di sisa-sisa waktu zuhur. Dan ketika Anda sholat kira-kira di rakaat kedua sudah azan asar. Nah, kira-kira di rakaat kedua Anda baru tahiyat awal, sudah azan asar. Maka itu tidak cukup untuk menyempurnakan 4 rakaatnya. Ulama mengatakan ini adalah waktu hurmah atau waktu tahrim atau waktu yang diharamkan. Sehingga yang melaksanakannya sudah berdosa. Akan tetapi ya udah kalau gitu nggak usah sholat. Oh bukan berarti begitu. Anda lebih berdosa lagi kalau tidak sholat. Anda lebih berdosa lagi kalau tidak sholat. Selanjutnya waktu apa lagi? Fadilah, ikhtiar, jawaz bil makruh, kemudian hurma yang diharamkan. Kemudian ada lagi waktu darurah, waktu yang darurat. Yang mana itu waktu darurat? Ketika ada seseorang yang baru bersih haidnya. Bersih haidnya, dia mandi, masih ada sempat sedikit sekali waktu zuhur, maka langsung dia melaksanakan sholat zuhurnya, meskipun pas dia sholat zuhur itu sudah azan asar karena masuk darurat. Yang terakhir namanya waktu uzur. Yang mana itu waktu uzur? Adalah seseorang melaksanakan ibadah sholat dan ternyata dia sholat bukan pada waktunya. Yang mana itu? Jamak takdim, jamak takhir. Ada uzurnya, jadi bukan pada waktunya dia sholat. Jadi kalau ditanyakan sampai kapan batas waktunya? Sebenarnya sampai ke sholat setelahnya. Ya misalnya waktu zuhur sampai kapan? Sampai masuk waktu
Sampai masuk waktu asar. Waktu asar. Sholat isya sampai kapan? Sampai waktu sholat Sholat subuh sebenarnya. Tapi tetapi dimakruhkan oleh para ulama dan juga bisa jadi menjadi dosa ketika dia subhanallah. menunda Ya, gitu. jadi sekali lagi Ustadz, ini bahkan ada banyak ya waktu-waktunya tadi yang ditentukan ya, Ada ada 7 7, waktu ya ya. Masya Allah. Tapi bagaimanapun juga ya jamaah yang paling baik adalah waktu yang pertama Pertama, ya Ustadz ya. afdal, ya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Sama-sama. Syam. Ini jadi pembelajaran bagi kita semua nih jamaah. Jamaah! Masya Allah. Semoga pada nyaut juga di rumah ya jamaah ya. Nah jamaah setelah ini akan ada juga segmen curhat online bersama jamaah di rumah. Ya ini bisa yang mau curhat langsung aja mengirimkan emailnya juga atau nomornya. Ini ke islamituindah@transtv.co.id ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan kepada guru-guru kita. Nah ini aku mau nanya dulu boleh gak sih nih Umi? Oh boleh aja. Aduh Masya Allah Umi. Gak keburu-buru kan? Ya, makanya ini mudah-mudahan bisa jawab Mudah-mudahan cepat bisa ya, Umi. kejawab, mudah-mudahan ya. Umi, ini kan kita kalau sholatnya buru-buru ya, ini kan suka kehabisan waktu nih. Misalnya nih, gara-gara udah mau masuk tadi sebenarnya udah dibahas juga sama Ustadz Syam, cuman ini aku lebih mau nanya nih, ini kira-kira diterima apa enggak kalau kita sholatnya kayak begitu? Jadi kayak udah mau deket-deket gitu loh, udah masuk ke waktu, baru mau ngomong masih ngomong ya. Jadi gitu Umi, masih seru nih. Nah itu gimana sih, apakah kita diterima sholatnya sama Allah kalau udah masuk ke waktu selanjutnya? Sebenarnya sih ya enggak diterima. Asalkan, kan yang namanya sholat ini, Ya. kalau terburu-buru bagaimana diterima? Masalahnya. Subhanallah. Kok Jadi subhanallah? tidak diterima. Asalkan apa nih? Kalau mau diterima ada asalnya. Ada asalnya. Ada asalnya. Apa Kalau tuh? diterima gimana? Bagaimana Kak? Nah, pasti penasaran kan? Penasaran, Bukan Umi, udah. apa-apa. Ini kayaknya suka ninggalin sholat ya. Aduh subhanallah. Bukan ninggalin, suka telat ya. Gimana nih, Buru-buru Umi? ya, ngurusin anak segala Enggak, macam. Umi, enggak. Jadi sholat ini adalah Mau sama sih tahu kita ya. setelah yang satu ini. Setelah satu ini. Oke, jadi ditahan nih ya, digantung. Masya Allah, terima kasih Umi. Nah jamaah yang rahmati Allah nih kalau penasaran dengar jawaban Ustazah, jangan lupa tetap di Islam itu Indah. Jamaah, alhamdulillah.